Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bovendigul menggelar pelatihan tugas untuk survei ekonomi nasional Susenas Maret 2025 dan survei ekonomi rumah tangga triwulan Seruti triwulan 3 September 2025. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul melalui Bidang Kesehatan Masyarakat melaksanakan gerakan nasional aksi bergizi di sekolah, tepatnya di SMP Anugerah Terindah. Kegiatan sosialisasi ini menargetkan para remaja untuk memastikan kesehatan tubuh mereka tetap terjaga sekaligus menjaga kesehatan fisik dan gizi sejak dini. Halo, selamat pagi Bapak, Mama, dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Roman Agnesia Bermase dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, Kamis 11 September 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Guna mendukung kelancaran dan akurasi dua versi ekonomi penting, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bovendigul menggelar pelatihan tugas untuk survei ekonomi nasional Susenas Maret 2025 dan survei ekonomi rumah tangga triwulan Seruti triwulan 3 September 2025. Data dari Susenas dan Seruti memiliki peran yang sangat vital. Data yang dihasilkan dari kedua survei ini menjadi indikator kunci untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi, khususnya dalam mengetaskan kemiskinan, ketimpangan, dan merumuskan berbagai kebijakan strategis lainnya, baik di level kabupaten, provinsi, maupun nasional. Dalam sambutannya, Kepala BPS Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti, mengatakan, survei sosial ekonomi nasional ini adalah survei rutin BPS yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Sementara Seruti merupakan survei ekonomi rumah tangga yang dilakukan setiap triwulan, di mana sebenarnya isiannya tidak jauh berbeda, hanya saja ada beberapa variabel yang di Susenas ditangkap dan di Seruti lebih diperjelas lagi. Dan Susenas memiliki peran penting karena menghasilkan berbagai indikator strategis, mulai dari indikator kemiskinan hingga indikator SDGs. Survei Sosial Ekonomi Nasional ini adalah survei rutinan BPS yang sejatinya dilakukan 2 kali dalam setahun. Ya, kalau Seruti itu adalah dia survei ekonomi rumah tangga triwulanan. Jadi sebenarnya bagian daripada ini sih ya. Sama saja, isiannya tidak begitu jauh berbeda, tapi ada beberapa variabel-variabel yang memang di Susenas ditangkap, di Seruti lebih diperjelas lagi. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya mohon sekali lagi untuk kegiatan Susenas ini, karena banyak sekali dari kegiatan Susenas ini kita akan memperoleh banyak indikator-indikator yang strategis, ya, misalnya indikator kemiskinan, indikator sampai dengan indikator SDGs, ya. Novita juga menambahkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang digaungkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB termasuk 17 indikator SDGs yang dilaksanakan oleh Indonesia. Susenas menjadi instrumen penting untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Bovendigul. Walaupun sampel yang digunakan tidak terlalu banyak, sekitar 50 hingga 14 rumah tangga, diyakini kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Ia juga berpesan agar para petugas selalu menjaga kesehatan dan keselamatan selama bertugas di lapangan. Melalui pelatihan ini, BPS Bovendigul berharap kualitas data yang dihasilkan dari Susenas dan Seruti semakin akurat serta mampu menjadi landasan yang kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak, Mama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menghimbau seluruh jajarannya untuk tetap waspada dan menjaga nama baik institusi saat melaksanakan survei ekonomi nasional Susenas dan survei ekonomi rumah tangga triwulan Seruti triwulan 3 September 2025. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi politik yang belum sepenuhnya stabil pasca pelaksanaan perhitungan suara ulang. Situasi yang dinilai masih belum menentu tersebut menjadi alasan penting bagi para petugas BPS untuk tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas di lapangan. Dalam sambutannya, Kepala BPS Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti, menegaskan
bahwa seluruh petugas wajib mengedepankan kewaspadaan dan menjaga profesionalisme karena kondisi politik saat ini belum jelas, serta situasi PSU yang masih belum menentu. Dan ia berharap kepada seluruh petugas tetap waspada dimanapun berada, serta menjaga nama baik BPS, karena para petugas yang melakukan survei di lapangan membawa nama BPS Bovendigul bukan nama pribadi. Intinya adalah karena ini masih dalam kondisi politik yang belum jelas, teman-teman. Kita tidak tahu apakah nanti kita lanjut atau maju terus dengan kondisi PSU yang antah berantah ini. Namun saya mengharapkan teman-teman semuanya tetap waspada dimanapun berada. Ya, tolong jaga nama baik BPS karena Bapak Ibu semuanya yang kalian turun ini bukan atas nama kalian tapi atas nama BPS. Ketika kalian melaksanakan kegiatan di lapangan, tolong jaga sopan santun ya, tolong jaga keramahan karena yang Bapak perlukan adalah bagaimana membuat orang itu memberikan data yang bagus dan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Lebih lanjut, Novita menekankan pentingnya sikap sopan santun dan keramahan dalam berinteraksi dengan masyarakat saat mengumpulkan data. Menurutnya, kunci keberhasilan survei adalah kemampuan petugas membangun kepercayaan sehingga responden dapat memberikan jawaban yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya. Novita juga menegaskan agar seluruh petugas menjaga sinergi positif di lapangan, memperhatikan keselamatan diri, serta melaksanakan tugas sesuai jadwal yang telah ditetapkan BPS RI. Mengingat Susenas dan Seruti dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, ia berharap kegiatan tersebut dapat berjalan lancar, akurat, dan tepat waktu. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Selain itu, pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul melalui bidang kesehatan masyarakat melaksanakan gerakan nasional aksi bergizi di sekolah. Tepatnya di SMP Anugerah Terindah, kegiatan sosialisasi ini menargetkan para remaja untuk memastikan kesehatan tubuh mereka tetap terjaga sekaligus menjaga kesehatan fisik dan gizi sejak dini. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Maria Lepong, menjelaskan bahwa kegiatan ini diawali dengan pemeriksaan kesehatan siswa, termasuk cek hemoglobin atau kadar darah. Dari hasil pemeriksaan terdapat 2 siswa dengan HB di bawah angka normal, yaitu 11, dan langsung diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga pola makan bergizi seimbang. Selain pemeriksaan, para siswa juga diajak melakukan aktivitas fisik berupa olahraga, disertai sosialisasi mengenai pencegahan anemia dengan pemberian tablet tambah darah. Diberikan juga penyuluhan tentang stunting, kesehatan reproduksi remaja, hingga pentingnya menjaga gizi untuk masa depan yang sehat. Dari Dinas Kesehatan bagian bidang Kesmas, kegiatan di sekolah terkait dengan aksi bergizi bagi anak-anak remaja. Jadi ini kami lakukan untuk mengecek anak-anak remaja bagaimana kesehatannya. Dalam aksi bergizi ini kan ada beberapa aspek yang kita lihat. Yang pertama adalah terkait dengan gerak tubuh, jadi kami lakukan aksi olahraga sebelum melakukan kegiatan, kemudian memberikan sosialisasi kepada anak-anak bagaimana yang namanya anak-anak dengan sehat. Artinya aksi bergizi ini kita melihat dari terutama anak-anak tidak boleh ada yang anemia, jadi kami pun melakukan pemberian tablet tambah darah. Namun sebelumnya kami melakukan pemeriksaan hemoglobin, yaitu pemeriksaan jumlah darah dalam tubuh. Jadi itu tujuannya mengetahui bahwa remaja-remaja kita ini sehat, jadi tidak hanya sehat fisik tetapi juga psikis, sehingga anak-anak remaja ini dalam perkembangannya kita mengharapkan bahwa mereka betul-betul sehat, sehingga dalam menempuh ilmu juga mereka bisa kuat dan bisa berkualitas. Maria Lepong menambahkan, khususnya remaja putri diharapkan benar-benar dipersiapkan sejak dini, agar kelak bisa menjadi ibu yang sehat, sehingga mampu melahirkan generasi penerus yang kuat dan berkualitas. Para siswa-siswi juga diberikan leaflet untuk dipelajari di rumah, agar pesan kesehatan dapat dipahami lebih dalam bersama keluarga. Lebih lanjut, dirinya memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini, karena Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan pihak sekolah. Ia berharap program Gerakan Nasional Aksi Bergizi ini bisa melibatkan semua pihak, tidak hanya siswa tetapi juga keluarga, orang tua, hingga lintas sektor. Dengan begitu dapat terciptanya generasi Bovendigul yang lebih sehat, kuat, dan berdaya saing di masa depan. Tim Liputan, Digul TV, Caruk melaporkan.
Bapak Mama dan saudara dong semua jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Papua, Alawinsia Alinda Megawati mengungkapkan bahwa rapat kerja cabang Rakircap dilaksanakan setiap tahun sekali untuk mengevaluasi seluruh program kerja dan membahas ADRT organisasi. Rapat kerja cabang merupakan agenda strategis yang tidak hanya berfungsi untuk menilai capaian kerja selama setahun, tetapi juga untuk memperkuat konsolidasi organisasi agar semakin solid dan bermanfaat bagi anggota maupun masyarakat luas. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Papua, Alawinsia Alinda Megawati mengatakan, rapat kerja cabang dilaksanakan setahun sekali
untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan ADRT dan peraturan dan ketentuan organisasi IWAPI, serta mengevaluasi terhadap program-program kerja yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan, sehingga apa yang menjadi kekurangan dan keberhasilan dapat menjadi pendorong untuk lebih maju lagi. Rapat kerja cabang dilaksanakan setahun sekali untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan ADART dan peraturan dan ketentuan organisasi IWAPI, serta mengevaluasi terhadap program-program kerja yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan, sehingga apa yang menjadi kekurangan dan keberhasilan dapat menjadi pendorong untuk lebih maju lagi. Ia menambahkan melalui forum tahunan ini, IWAPI diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah yang nyata yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi dan sosial, khususnya dalam mendukung peran perempuan pengusaha sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Alawinsia juga mengapresiasi seluruh jajaran pengurus serta anggota IWAPI Kabupaten Bovendigul yang tetap berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ia berharap dengan rapat kerja cabang ini dapat menghasilkan gagasan-gagasan untuk meningkatkan daya saing dan kemajuan bagi pelaku usaha perempuan di Kabupaten Bovendigul, dan dengan musyawarah dan mufakat IWAPI Bovendigul bisa memperkuat sinergi, meningkatkan inovasi, dan membawa IWAPI semakin maju. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, sementara itu Halimah secara resmi dilantik sebagai Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI, Dewan Pimpinan Cabang DPC Kabupaten Bovendigul untuk periode kepemimpinan 2025-2030. Pelantikan Ketua IWAPI DPC Kabupaten Bovendigul periode 2025-2030 ini menandai dimulainya komitmen baru dalam memberdayakan para wanita pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bovendigul. Dalam sambutannya, Ketua IWAPI DPC Kabupaten Bovendigul periode 2025-2030, Halimah mengatakan, sebagaimana diketahui, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia adalah organisasi mewadahi para pengusaha perempuan di seluruh Indonesia. IWAPI berdiri untuk memperkuat peran perempuan dalam dunia usaha, mendorong lahirnya wirausaha baru, memperluas jejaring bisnis, serta meningkatkan daya saing perempuan dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional. Dan keberadaan IWAPI di Kabupaten Bovendigul memiliki arti penting, bukan hanya sebagai wadah kebersamaan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Sebagaimana kita ketahui, IWAPI adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, adalah organisasi yang mewadahi para pengusaha perempuan di seluruh Indonesia. IWAPI berdiri untuk memperkuat peran perempuan dalam dunia usaha, mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha baru, memperluas jejaring bisnis, serta meningkatkan daya saing perempuan dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional. Keberadaan IWAPI Kabupaten Bovendigul memiliki arti penting, bukan hanya sebagai wadah kebersamaan perempuan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi daerah di tempat ini. Halimah juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota IWAPI Kabupaten Bovendigul karena dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan kepadanya untuk memimpin IWAPI Kabupaten Bovendigul. Amanah ini tentu tidak ringan, tetapi dirinya percaya dengan kebersamaan dan kerjasama seluruh pengurus dapat menjalankan misi dan visi organisasi dengan baik. Dengan dilantiknya pengurus baru ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih kuat antara pengusaha wanita, pemerintah, dan seluruh stakeholder untuk memakmurkan bumi Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap agar Dewan Pengurus Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia setempat tidak hanya berfungsi sebagai wadah berkumpul, tetapi juga menjadi motor penggerak inovasi dan kolaborasi baik antara anggota maupun dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci harapan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul terhadap kehadiran DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, IWAPI. Organisasi ini diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam memajukan usaha perempuan, menciptakan sinergi yang kuat antar anggota, pemerintah, dan stakeholder terkait. Dalam sambutannya, staf ahli Bupati bidang ekonomi dan keuangan,
Jeffrey Hani Ishak Nirahua berharap DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Bovendigul tidak hanya menjadi wadah berhimpun, tetapi juga motor penggerak lahirnya inovasi dan kolaborasi, baik antar anggota maupun dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Melalui program-program pelatihan, pendampingan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital, dirinya yakin Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Bovendigul mampu menjadi katalisator perubahan positif di masyarakat. Saya berharap DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Bovendigul tidak hanya menjadi wadah berhimpun, tetapi juga motor penggerak lahirnya inovasi dan kolaborasi, baik antara anggota maupun dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Melalui program pelatihan, pendampingan usaha, serta pemanfaatan teknologi digital, saya yakin Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Bovendigul mampu menjadi katalisator perubahan positif di masyarakat. Jeffrey juga menegaskan, pemerintah daerah siap bersinergi dan mendukung langkah-langkah strategis Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Bovendigul, terutama dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM perempuan. Kepada para pengurus yang baru dilantik, dirinya titipkan harapan besar agar menjadikan organisasi ini sebagai ruang untuk tumbuh bersama, berbagi ilmu, membuka peluang, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Selain itu pemirsa, perayaan Pesta Pelindung yang diselenggarakan oleh SMA Katolik Santa Maria berlangsung meriah di halaman sekolah SMAK Santa Maria. Perayaan Pesta Pelindung ini diselenggarakan sebagai ungkapan syukur atas perlindungan Bunda Maria sebagai pelindung sekolah. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana pembinaan iman serta mempererat persaudaraan di antara seluruh warga sekolah. SMA Katolik Santa Maria Tanah Merah merayakan Pesta Pelindung dengan mengangkat tema Bersama Bunda Maria Melayani dengan Iman, Pengharapan, dan Kasih. Hari ini 8 September adalah peringatan perayaan kelahiran Santa Perawan Maria. Maria adalah bagian penting dari rencana penyelamatan Tuhan yang olehnya Pastor Paroki Ati Kudus Tanah Merah Jacob Taufan dalam pembukaan ibadah ia menyampaikan bahwa Yesus yang menjelma menjadi manusia melalui rahim Bunda Maria menjadikan Maria sebagai tabut perjanjian baru. Pada kesempatan ini umat diajak untuk bersyukur atas kasih Tuhan dan mengenang peran Bunda Maria sebagai pelindung sekolah. Pastor Jacob juga mengajak seluruh warga sekolah untuk meneladani Bunda Maria agar SMA Katolik Santa Maria dapat menjadi bagian dari rencana penyelenggaraan Tuhan. Ia berharap dari sekolah ini akan lahir Mesias-Mesias baru yang kelak menjadi sumber berkat bagi dunia. Tim Liputan, Digul TV, Nober, Andri melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online?
minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduannomor.id. Bapak Mama dan Saudara dong semua, perayaan Maulid Nabi Muhammad 1447 Hijriah di Kabupaten Bovendigul bukan hanya sekedar peringatan seremonial. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menekankan Maulid Nabi Muhammad sebagai momen penting untuk melakukan refleksi mendalam, mengevaluasi sejauh mana kehidupan telah sesuai dengan teladan Nabi dan petuah orang tua di tengah arus kehidupan saat ini. Refleksi diri menjadi pesan utama pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad 1447 Hijriah. Dalam pesannya yang ditujukan kepada umat Islam, khususnya di Kabupaten Bovendigul, pemerintah mengajak untuk mengevaluasi apakah kehidupan yang dijalani masih selaras dengan teladan para Nabi Muhammad. Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apollo Savanpo, perayaan Maulid Nabi ini merupakan hari untuk melakukan refleksi, untuk melihat kembali ke dalam diri kita masing-masing sejauh mana kehidupan yang kita jalani. Apakah sudah sesuai dengan teladan dan petunjuk para nabi, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, nasihat dan petua dari orang tua, ataukah kehidupan kita sudah menjauh dan terlarut dengan perkembangan modernisasi zaman sekarang. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, kami mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Maulid Nabi Muhammad 1447 Hijriah tanggal 5 September 2025 kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan, secara khusus di Kabupaten Bovendigul. Hari ini merupakan hari untuk kita, Bapak Ibu, untuk melakukan refleksi. Refleksi adalah melihat kembali ke dalam diri kita masing-masing, sejauh mana kehidupan kita yang kita jalani, apakah sudah sesuai dengan teladan dan petunjuk para nabi, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, nasihat dan petuah dari orang tua kita, ataukah kehidupan kita sudah menjauh dan terlarut dengan perkembangan modernisasi zaman sekarang. Gubernur juga berharap semoga dengan peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad 1447 Hijriah membawa kita untuk merefleksikan diri kembali, yaitu kembali mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada nasihat-nasihat orang tua, nasihat-nasihat para tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, agar kehidupan semakin membaik, kehidupan keluarga semakin baik, kehidupan agama, pertumbuhan iman kita semakin baik, dan kehidupan persaudaraan kita sebagaimana tema peringatan Maulid Nabi Muhammad 1447 Hijriah. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul menyampaikan apresiasi
atas terselenggaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad 1447 Hijriah 2025 Masehi yang dilaksanakan oleh Ikatan Keluarga Besar Bugis Makassar di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digul. Kegiatan keagamaan yang digelar di halaman Bala Lapoa IKBM Tanah Merah tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat. Peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang keteladanan Rasulullah, tetapi juga mempererat persaudaraan dan silaturahmi antar umat beragama di Boven Digul. Dalam membacakan sambutan Bupati Boven Digul, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Fahrudin Isnanto mengatakan, dengan meningkatkan keimanan dan persaudaraan, serta menanamkan akhlak mulia dengan menghormati sesama tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di negeri yang kita cintai. Nilai inilah yang harus dijadikan landasan dalam mempererat persaudaraan untuk meraih keberkahan hidup, mewujudkan terciptanya masyarakat yang rukun dan damai. Di Kabupaten Boven Digul penduduknya beragam suku, budaya, dan agama, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat kita senantiasa menjunjung tinggi persaudaraan, gotong royong, dan rasa saling menghormati. Dengan meningkatkan keimanan, persaudaraan, serta menanamkan akhlak mulia, dengan menghormati sesama tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang harus kita jadikan landasan dalam mempererat persaudaraan untuk meraih kehidupan dengan mewujudkan terciptanya masyarakat yang rukun dan damai. Di Kabupaten Boven Digul beragam suku, budaya, agama, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat kita harus senantiasa menjunjung tinggi persaudaraan, gotong royong, dan rasa saling menghormati. Fahrudin juga menambahkan, pada momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun ini, umat muslim khususnya Ikatan Keluarga Bugis Makassar mengambil tema membangun teladan Rasulullah sebagai momentum peningkatan iman dan persaudaraan, meraih hidup berkah. Tema ini sangatlah relevan dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini, di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh dalam perubahan sikap dan perilaku kehidupan manusia. Untuk itu diperlukan teladan pribadi yang menjadi panutan, yaitu dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boven Digul laksanakan pra-ujian kompetensi sebagai salah satu syarat agar dapat mengajukan pengusulan kenaikan pangkat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boven Digul melaksanakan uji kompetensi melalui video conference dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang berlangsung di ruangan Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digul. Kegiatan tersebut bukan hanya diikuti oleh peserta dari Kabupaten Boven Digul, namun melibatkan 200 peserta se-Indonesia. Sedangkan Kabupaten Boven Digul sendiri mengutus kurang lebih 22 staf dari Satuan Polisi Pamong Praja yang akan mengajukan pengusulan kenaikan pangkat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boven Digul, Joshua Papei, usai melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Kominfo kurang lebih 22 orang. Kegiatan ini tujuannya untuk mereka punya KP. Jadi mereka harus ikut IKOM, baru mereka bisa usul untuk kenaikan pangkat. Proses ini harus diikuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Nanti ada tes yang berikut. Namun tes yang berikut nanti pasti ada petunjuk dari Kemendagri untuk kita laksanakan. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, Pak? Di seluruh Indonesia, kurang lebih 200 lebih orang. Kami di Boven Digul 22 orang, sesuai daftar yang terkirim dari Kemendagri. Joshua berharap kepada pegawai negeri sipil formasi 2018 dan seterusnya untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, mengingat proses yang sulit ke Kementerian Dalam Negeri. Tim Liputan, Digul TV, Grego melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Barmasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.